Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lis-sami'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Nuwasil fi qiraati wa syarhi kitab Tadhkiratis Sami' wal Mutakallim lil Hafidz Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jamaah rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 33 wa 700 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu taala, masih dalam bab atau fasal yang kedua berkenaan dengan adab seorang pengajar terhadap pelajaran yang dia ampu. Pada bab yang kelima atau pada adab yang kelima, qala rahimahullahu taala al-khamisu idza ta'addadatid durusu qaddamal asyrafa fal asyraf wal ahamma fal aham. Kata beliau, kalau satu kali dia mengajar, satu kali duduk dalam majelis, masalan pagi sampai zuhur misalnya, atau beberapa jam berbilang, lantas pelajaran yang disampaikan itu berbilang, mungkin satu kali majelis 2 atau 3 pelajaran, maka didahulukan pelajaran yang asyraf fal asyraf, didahulukan pelajaran yang lebih penting dulu, baru berikutnya. Al-aham fal aham, yang paling penting kemudian yang penting setelahnya. Yang paling penting kemudian yang penting setelahnya. Nah, baik. Dan ini tentunya mimbab at-tadarruj, bisa masuk dalam bentuk at-tadarruj, yakni bertahap dalam menuntut ilmu, ataukah bisa masuk dalam bentuk dari sisi apa? Dari sisi takdim al-aham fal aham, mendahulukan yang terpenting ya, baru kemudian yang penting setelahnya. Dan untuk menilai, seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwa untuk menilai suatu ilmu, yang mana ilmu yang paling asyraf dibandingkan yang lain, ya, maka itu sudut pandangnya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dari sudut pandang objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Objek yang dipelajari ilmu tersebut. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Bahwa mulianya suatu ilmu ditentukan dengan tingkat kemuliaan objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Ya. Karena itulah kata beliau rahimahullahu taala setelahnya, yang mana yang paling mulia? Fa yuqaddimu tafsirul Qur'ani, tsumma al-haditsa, tsumma usulad din, tsumma usulal fiqh, tsumma al-madhhaba, tsumma al-khilafa, awin nahwa awil jadal. Kata beliau rahimahullahu taala, maka hendaknya didahulukan tafsirul Quran. Kenapa tafsirul Quran menjadi ilmu yang paling asyraf? Dikarenakan objek yang dipelajari adalah kalamullah. Ya, dan apa yang lebih mulia dibandingkan kalamullah? Kan begitu. Objek yang dipelajari dalam tafsirul Quran adalah kalamullah. Maka ini menjadikan ilmu tafsir menjadi ilmu yang paling apa? Ilmu yang paling utama. Ya, ilmu yang paling utama. Nah, summal hadis, setelah itu apa? Al-hadis. Kenapa? Karena objeknya adalah kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, summa usuluddin. Summa usuluddin. Yang dimaksud dengan usuluddin adalah perkara tauhid, ya, di mana tauhid sudah kita maklumi bahwa tauhid yang terpenting adalah tauhid uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, dan objek yang dibahas dalam tauhid uluhiyah adalah af'alul ibad, perbuatannya hamba. Perbuatannya hamba. Ya, walaupun di dalamnya ada juga tauhid asma wa sifat yang juga yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah taala, isbat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun ini secara umum seperti ini tertibnya. Ya, karena usuluddin perkara pokok-pokok agama, yang dimaksud dengan usuluddin di sini adalah akidah. Dan ini salah satu penamaan yang dikenal di kalangan para ulama, dan yang mereka maksudkan adalah ilmu agama. Ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya. Dan penamaan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah di kalangan para ulama
baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin, terlepas, sekali lagi, terlepas atau menutup pandang dari tepat tidaknya, bagus tidaknya penamaan tersebut, maka ada beberapa bentuk. Ya, jadi sini saya hanya menyebutkan beberapa jenis-jenis nama dari suatu disiplin ilmu yang semuanya merujuk kepada hal yang sama, yaitu ilmu akidah. Terlepas dari bagus tidaknya penamaan tersebut, kita tidak bahas itu. Ya, misalnya disebutkan ilmu usuluddin. Tentunya sebelum itu ada ilmu tauhid, ada ilmu al-aqidah. Ya, dikatakan juga apa? Al-aqidah. Dikatakan apa? Al-i'tiqad. Dikatakan al-iman. Dikatakan as-sunnah. Dikatakan juga as-sunnah. Maka semua kitab-kitab yang ya, memiliki embel-embel kata sunnah di situ, maka itu adalah kitab yang berbicara tentang usuluddin. Semua kitab yang menyebutkan kata iman di situ, maka itu berbicara tentang usuluddin. Semua yang menyebutkan tentang i'tiqad, akidah dan semacamnya, al-iman, ini semua adalah kitab ya yang jelas bahwa disiplin ilmunya adalah dalam masalah apa? Akidah dan tauhid. Termasuk di dalamnya sini usuluddin, usul ad-din. Nah, dan juga termasuk penamaan, ya saya katakan tadi walaupun ini penamaan dikritik tentunya dan tidak tepat, tapi ketika kita mendengarkan ucapan ulama mengatakan ilmu ini, maka maksudnya adalah ilmu akidah, yaitu ilmu kalam, ilmu al-kalam. Ya, ilmu kalam, ketika mereka mengatakan ilmu kalam, maka yang dimaksudkan adalah ilmu akidah. Ya, kita katakan tadi terlepas ini nama ada kritikan, ya, karena ini tidak dikenal di kalangan para ulama as-salaf, cuman di sini hanya kita hanya ingin menunjukkan bahwa ketika kita mendengarkan kata ini, maka maksudnya adalah itu. Jelas ya? Nah, summa usul ad-din, summa usul al-fiqh, setelah itu usul fikih. Setelah itu usul fikih. Summa al-madhhab, setelah itu mempelajari al-madhhab. Summa al-khilaf, setelah itu mempelajari khilaf. Summa nahwa awil jadal. Nah, di sini tertib. Di sini apa? At-tertib. Kata beliau rahimahullah, mulai dengan tafsir, kemudian hadis. Tafsir Al-Quran, ini juga macam-macam. Ya, ini juga macam-macam, karena metodologi tafsir di kalangan para ulama macam-macam. Tafsir yang terbaik, metode tafsir yang bisa dikatakan yang terbaik adalah tafsir tahlili. Tafsir tahlili. Ya, walaupun untuk pemula itu biasanya lebih cocok dengan tafsir al-ma'ani, sekedar tafsir makna secara global, sebagaimana tafsir atau metodologi yang ditempuh oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Taisir Al-Karimir Rahman, itu tafsir al-ma'ani, hanya menafsirkan makna secara global, dan itu cocok untuk pemula. Nah, adapun untuk lanjut ke jenjang lebih dalam lagi tentang tafsir Quran, tentunya itu tidak cukup. Ya, yang paling bagus adalah kitab tafsir tahlili, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan kitab-kitab yang semacamnya. Nah, kemudian al-hadis. Hadis juga yang dimaksud di sini adalah syarhul hadis. Syarah apa? Syarah hadis. Para ulama juga sudah memberikan marotib, tingkatan-tingkatan di situ. Misalnya ya, dimulai dengan Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian setelah itu lanjut ke masalan Umdatul Ahkam. Setelah Umdatul Ahkam ke Bulughul Maram. Setelah itu ke Riyadhus Shalihin. Setelah itu masuk ke As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada yang menyebutkan sebelumnya Muwatta Imam Malik. Ada yang menyebutkan Sunan At-Tirmidzi. Ya, ini semua tertib. Maka bukan suatu hal yang baik, ya, bukan takdim al-aham fal aham. Kalau dia mulai ya sudah belajar misalnya Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin, sementara Arba'in belum selesai. Nah, ini tidak murattab, dan ini hal yang merupakan aib dalam menuntut ilmu. Maksud saya di sini karena menyelisihi tertib yang digariskan oleh para ulama. Kemudian setelah itu akidah, usuluddin. Setelah itu usul fikih. Dan tentunya usuluddin di sini ketika kita mempelajari tafsir Quran, mempelajari hadis, itu kandungan di dalamnya sudah banyak, sudah tercakup banyak perkara usuluddin. Jadi jangan dikira bahwa tafsir, ketika belajar tafsir dan hadis tidak ada usuluddin di dalam, tidak ada perkara akidah. Ya, tentunya hal yang jelas kekeliruannya ya. Karena di dalam Al-Qur'an, dalam hadis banyak sekali perkara-perkara yang berkenaan dengan akidah. Maka di sela-sela seorang mempelajari tafsir Quran dan hadis, pasti dia akan mempelajari juga perkara akidah. Namun yang dimaksud di sini usuluddin adalah pembahasan akidah yang lebih mendetail, ya, yang lebih lebih mendetail. Kemudian usul fikih. Kenapa usul fikih didahulukan ya dibandingkan fikih?
Sebelum kita jelaskan ini juga perlu diketahui bahwa ilmu dalam syariat itu ada dua, ada ilmu wasail, ada ilmu al-maqasid. Ada ilmu yang merupakan uh, inti tujuan orang belajar itu untuk ini, dan ada yang namanya ilmu wasail, ilmu alat, ilmu yang kita harus pelajari ini untuk sampai ke ilmu maqasid ini. Nah, ilmu maqasid inilah tujuan seorang belajar menuntut ilmu itu, ini yang ingin dikejar ini, yaitu apa? At-tauhid wal fiqh. Tauhid dengan semua pembahasannya dan fikih. Ini ilmu apa namanya? Yang sifatnya maqasid. Dan sebagian menambahkan ilmu tafsir. Ilmu tafsir juga masuk dalam kategori ilmu al-maqasid. Nah, selain daripada tiga ilmu ini, semuanya adalah ilmu wasail, sarana ke sana. Sarana apa? Ke sana. Nah, di mana tentunya sarana ini macam-macam. Sarananya apa? Macam-macam. Yang jelas yang paling penting adalah bahasa Arab. Ya. Karena itulah wajar kalau Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa apa? Lughatul Arabiyyah miftah kulli ulum. Kulli al-ulum. Kunci dari semua ilmu. Tanpa bahasa Arab, maka semua ilmu itu tertutup. Ya, tidak peduli berapa banyak yang kamu hafal, tidak peduli seluas apa yang kamu baca, sebanyak apa yang kamu baca, ya, secepat apa pemahamanmu, tanpa memahami bahasa Arab, maka kamu akan mentok di satu titik yang bahkan kamu belum masuk dalam apa namanya level penuntut ilmu. Ya. Nah, kata beliau, di antara ilmu maqasid adalah fikih. Adalah apa fikih? Nah, sebelum seorang belajar fikih, hendaknya dia mempelajari usul fikih. Karena usul itu adalah landasan, pondasi. Tanpa pondasi rumah tidak akan, ya, kalaupun berdiri, tidak lama dia akan roboh, goyang-goyang, hancur. Dikatakan usul fikih, dari namanya saya sudah jelas. Seorang idealnya tidak belajar fikih kecuali setelah belajar usul fikih. Idealnya seperti itu. Ya. Dan tidaklah ya terjadi kerancuan dalam memahami fikih ya kecuali dari orang-orang yang belajar fikih tanpa mempelajari usul fikih. Ya. Tanpa mempelajari usul fikih, seorang akan rancu dalam mempelajari fikih. Jelas ya? Makanya dikatakan usul fikih, landasannya fikih. Tanpa landasan, fikih akan goncang, fikih akan goyang. Dan seorang tidak akan rusuh fikihnya, ya, tidak akan rusuh, tidak akan mutkin, tidak akan kokoh fikihnya dalam beragama selama dia tidak belajar usul fikih. Itu mutlak. Ya. Setelah itu, setelah belajar usul fikih, dan tentunya yang dimaksud dengan belajar usul fikih di sini sesuai dengan mazhab tertentu. Misalnya kalau dia ingin persiapan belajar mazhab Hanabilah, maka dia belajar usul fikih Hanabilah. Usul fikih Hanabilah. Ya, dan ada kitab-kitab tersendiri tentang itu. Ya, yang paling sering tentunya yang diajarkan di kitab-kitab dasar Al-Usul min Usul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dan kitab-kitab yang lain ya, yang sifatnya basic kemudian naik ke atas. Nah, kalau dia persiapan belajar mazhab Syafi'i nantinya fikihnya, maka tentunya usul fikihnya juga apa? Sesuai dengan mazhab Syafi'i ya. Misalnya kitab Al-Waraqat. Kitab apa? Al-Waraqat. Nah, untuk memahami landasan fikih dalam mazhab yang akan dia pelajari tersebut. Maka bukan perkara yang tepat kalau dia akan belajar misalnya fikih Hanabilah, ya, tapi belajarnya usul fikih Syafi'iyah. Ya, dia akan belajar fikih Hanabilah, tapi belajarnya Al-Warqat misalnya. Ya, usul fikih apa? Syafi'iyah. Walaupun dua mazhab ini memiliki beberapa kedekatan, karena bagaimanapun juga Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i, maka ada kedekatan. Jadi mazhab yang paling dekat adalah dua mazhab ini. Ya. Ala kulli hal, usul fikih itu penunjang untuk fikih. Setelah dia mempelajari usul fikih, tsummal mazhab. Yani pelajari fikih dengan satu mazhab tertentu. Ya, jangan dari awal sudah terkib al-mazhab, mempelajari apa? Mazhab dengan loncat ke sana kemari. Dalam masalah ini dia milih mazhabnya ini. Kemudian dalam masalah itu dia pilih mazhabnya sana. Ya, lompat ke sana kemari sehingga apa? Fikih itu tidak tasawur dengan tasawur tam di kepalanya. Ya. Kata para ulama, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum atas sesuatu itu dibangun di atas gambaran tentang sesuatu tersebut. Dan seorang tidak akan mungkin bagi dia untuk memahami gambaran, memunculkan gambaran fikih yang benar dalam kepalanya, kecuali dengan satu mazhab. Ya. Karena itulah semua ulama terdahulu, sejak dari munculnya mazhab ini, semua ulama sampai zaman sekarang memulai pelajaran fikihnya pasti dengan mazhab. Ya. Siapa saja kita sebut namanya pasti
Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Rajab, ya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Ibnu Abdul Bar, ya Ibnu Rushd, Al-Qurtubi, Ibnu Jarir, Ibnu Hazm, ya, semuanya. Sampai di antara mereka ada yang menjadi mujtahid dan kemudian membentuk bukan membentuk ya, keluarlah atau muncullah mazhab yang baru. Muncullah mazhab yang baru ya, atau sampai kemudian dia mahir, sudah menguasai, sudah tasawur fikih yang benar, barulah dia lompat ke masalah berikutnya, summal khilaf. Setelah itu baru dia mempelajari khilaf di kalangan para ulama dalam fikih. Jadi khilaf itu diundurkan. Bukan tempatnya penuntut ilmu pemula mempelajari perbedaan pendapat fikih di kalangan para ulama. Ya. Kemudian summal khilaf awin nahwa awin jadal, atau nahu atau jadal. Tentunya di sini nahu, perhatikan, nahu di sini penulis undurkan dikarenakan ini asumsinya beliau berbicara kepada orang yang bisa berbahasa Arab. Ya memang dari awal sudah berbahasa Arab. Jadi yang bahasa aslinya bahasa Arab. Ya. Mereka tinggal memperdalam nahu, karena nahu itu lebih cakupannya luas sekali. Ya, bisa dikatakan ilmu yang paling luas pembahasannya tentunya ilmu nahu, karena ilmu bahasa. Bahasa itu luas sekali. Ya, tentunya di sini beliau menempatkan ilmu nahu di urutan di sini ini dengan asumsi bahwa beliau menulis bukunya atau menyampaikan isi buku ini kepada orang yang sudah bisa bahasa Arab. Adapun dari orang-orang yang ajam yang dari awal tidak bisa bahasa Arab sama sekali, tidak diragukan, yang paling pertama dia pelajari adalah bahasa Arab. Dia bahasa Arab. Kalau dia betul-betul ingin belajar yang sebenarnya, yakni menjadi seorang penuntut ilmu. Karena kalau sekedar mendengarkan ceramah tentang tafsir Quran, ceramah bahasa Indonesia tentang tafsir Quran, ceramah bahasa Indonesia tentang hadis, syara arba'in, syara ini, terjemahan pakai bahasa Indonesia, ya mempelajari akidah tapi pengantarnya bahasa Indonesia, ya dia tidak akan sampai ke dalam jenjang yang diharapkan sebagai seorang penuntut ilmu. Kenapa? Terbatas pada terjemahan apa yang dia ketahui. Dia tidak akan bisa langsung merujuk ke kitab-kitab atau buku-buku yang merupakan referensi primer dari ilmu yang dia pelajari. Referensi primer dari ilmu tafsir, dia tidak akan bisa baca tanpa bahasa Arab. Referensi primer dari buku-buku hadis, dia tidak akan mampu tanpa bahasa Arab. Nah, maka ilmu yang paling pertama yang selayaknya dipelajari oleh seorang adalah ilmu bahasa Arab. Ilmu Ilmu bahasa Arab. Ya. Dan inilah rahasianya. Ya, kenapa Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau masih kecil ya, ketika beliau lahir di Gaza, Palestina, kemudian setelah berumur sekitar 2-3 tahun, ibunya membawa beliau kembali ke Mekah, ke kampung nenek moyangnya, karena Imam Syafi'i Quraisy, dari suku Quraisy. Ya, kemudian Ya, sengaja dibawa oleh ibunya untuk kembali ke suku aslinya untuk memahami bahasa Arab, mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab. Nah, kemudian sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala sengaja mengkhususkan waktu beberapa tahun tinggal bersama Bani Hudzail. Bani Hudzail salah satu suku yang paling fasih bahasa Arabnya. Beliau tinggal beberapa tahun di situ, ya, untuk mendalami bahasa Arab, ya, untuk mengetahui bahasa Arab dari orangnya langsung, dari lisan mereka secara langsung. Ya, sampai jadilah Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagai satu-satunya dari ulama al-madzahib yang yu'khadhu minhu lughah. Ya, yu'khadhu minhu artinya diambil darinya bahasa, yakni semua yang diucapkan dari mulutnya itu bahasa Arab yang fasih. Ya. Karena itulah kalam, ucapan Imam Syafi'i itu dalil dalam nahwu, dalil dalam bahasa Arab, bisa dijadikan berdalil. Misalnya apa dalilnya begini dalam nahwu? Ketika ada Syafi'i mengucapkan seperti itu, maka itu adalah dalil. Ya. Berbeda dengan para ulama yang lain. Ucapan mereka bukan dalil dalam nahwu. Ya, yakni terkhusus bagi mereka yang lahir pada tahun 100-an, 130, 140 atau Hijriah. Nah, jelas ya. Maka ilmu nahwu ini disebutkan di sini urutannya dikarenakan ya dengan asumsi bahwa beliau berbicara kepada orang yang sudah belajar bahasa Arab. Karena di zaman-zaman beliau, di zamannya Ibnu Jama'ah, setelahnya maupun sebelumnya, orang non-Arab, orang-orang ajam, ketika belajar pertama kali bahasa Arab, ya belajar ini dulu. Pertama kali sebelum mempelajari ilmu agama yang lain, ya belajar ini dulu. Belajar bahasa Arab. Ya, maka yang dimaksud dengan nahwu di sini adalah memperdalam nahwunya,
bukan baru belajar dasar-dasar nahwu, bukan, tapi memperdalam. Awil jadal atau apa namanya al-jadal. Yang dimaksud dengan al-jadal di sini adalah apa namanya? Ilmu al-mantiq. Yang dimaksud dengan al-jadal di sini adalah ilmu al-mantiq. Di mana ilmu al-mantiq adalah ilmu ya yang menjelaskan mengenai bagaimana cara berpikir yang benar. Bagaimana kaifiyatut tafkir. Ilmu yang berbicara mengenai bagaimana cara bernalar yang benar. Nah, ini yang dimaksud dengan al-jadal di sini. Wallahu taala alam bissawab. Taib, ini maka seorang pengajar ketika dia mengajarkan beberapa disiplin ilmu, ya dia urutkan berdasarkan ini, yang paling penting, kemudian yang penting dan seterusnya. Ya. Jelas ya, dan disinilah pentingnya seorang itu mengetahui filsafat ilmu dari setiap ilmu yang dia akan pelajari. Ya. Kalau dalam bahasa Islam, kalau di apa namanya di filsafat ilmu yang dipelajari oleh orang-orang apa namanya yang disebutkan oleh orang-orang Barat, ya. Nah, maka Islam juga punya filsafat ilmu yang seperti itu, ya. Apa yang mereka sebutkan sebagai apa namanya ontologi, epistemologi dan aksiologi suatu ilmu, maka Islam sudah dari dahulu menyebutkan masalah ini yang dikenal dalam istilah Islam dengan nama al-mabadi al-asyarah. Al-mabadi al-asyarah. Landasan setiap ilmu itu ada 10. Nah, maka sebelum dia mempelajari suatu disiplin ilmu, dia harus mengetahui al-mabadi al-asyarah terhadap ilmu tersebut. Itu kalau bahasanya orang sekarang filsafat ilmunya, dia harus tahu, dia harus kenal ilmu tersebut. Ya. Misalnya saya mau belajar nahwu. Apa itu nahwu? Apa itu nahwu? Sekarang saya mau belajar nahwu. Ketika ditanya, apa itu nahwu yang kamu pelajari? Nahwu itu supaya bisa membaca kitab. Oh, itu salah. Dari awal gambaran kamu tentang ilmu itu sudah salah dari awal. Maka itu akan mempengaruhi nantinya dalam proses belajar nahwu kamu. Nahwu itu apa? Ya kan? Ya. Kemudian tema ilmu nahwu apa? Apa-apa sih yang dipelajari dalam nahwu? Nggak tahu. Pokoknya mau belajar bahasa Arab saja. Ya. Ini maudhu ilmu nahwu dia tidak tahu. Bagaimana mungkin dia akan mempelajari suatu ilmu sementara dia tidak tahu apa yang akan dipelajari di situ. Maka mempelajari maudhu, mengetahui tema umum suatu ilmu, objek yang akan dipelajari dalam suatu ilmu itu penting. Supaya apa? Dia bisa mengukur kemampuan dirinya. Oh, tema pembahasan ini, ilmu ini adalah seputar ini. Kira-kira saya sanggup nggak ya? Kan begitu. Dia bisa mengukur dirinya. Ya, jangan sampai cuma sekedar apa namanya karena rame-rame saja dan dia tidak mengetahui keadaan dirinya, kemampuan dirinya. Ya. Kemudian apa manfaat belajar ilmu nahwu? Apa sih manfaat yang saya dapatkan kalau saya belajar? Ya, tujuannya adalah apa? Untuk mengukur sebagai bahan evaluasi. Saya kalau belajar nahwu dan berhasil mengumpulkan buah dari samarah dari ilmu ini berarti saya berhasil. Kalau tidak, maka berarti saya gagal. Kan begitu. Harus ditahu apa bahan evaluasi yang dijadikan tolak ukur seorang berhasil belajar ilmu nahwu atau tidak. Ya. Setelah itu siapa peletak dasar ilmu ini? Mempelajari sejarah ilmu ini. Siapa yang meletakkan pertama kali bagaimana apa namanya transformasi ilmu ini, ya, dari awal yang di zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada, tiba-tiba dia muncul ilmu ini. Dari mana? Kenapa bisa muncul? Nah, mengetahui asal usul sebab munculnya suatu ilmu itu sangat membantu dalam mempelajari, dalam menguasai ilmu tersebut. Ya, mempelajari ilmu tersebut. 6. Jelas ya? Kemudian apa namanya masailnya, ya. 6. Apa hukum syariat mempelajari ilmu ini, ilmu nahwu ini? Hukumnya apa? Wajibkah? Wajibnya wajib aini, wajib kifai, atau sunnah dan semacamnya. Ya. Maka setiap ilmu kemudian nisbatnya. Nah, nahwu hubungannya dengan ilmu dalam Islam sebagai apa dia? Ya, dia nasabnya kemana ilmu ini? Nasabnya ilmu ini kemana? Supaya jangan tumpang tindih dan jangan juga terjadi takhir dan takdim. Terjadi takhir dan takdim. Misalnya kayak tadi usulul fikih itu, ya usul fikih nasab keilmuannya, nasab dia sebagai ilmu, nasabnya dia adalah ilmu wasilah dari ilmu fikih. Dia wasilah pengantar kepada ilmu fikih. Maka kalau begitu, secara apa namanya idealnya seorang kalau mau belajar usul fikih dulu karena dia wasilah, baru ke maqasid yaitu fikihnya itu sendiri. Ya. Dan demikian seterusnya. Maka ini mempelajari, mengetahui ya apa namanya al-mabadi al-asyarah, ya mengenal 10 karakteristik dari suatu disiplin ilmu itu perkara yang penting dan para ulama berabad-abad lalu sudah menyebutkan hal ini. Menunjukkan betapa canggihnya itu apa? Canggihnya
konsep ilmu dalam Islam yang jauh lebih hebat dibandingkan apa konsep ilmu yang dimiliki oleh orang-orang Barat. Itu pun kebanyakan kebaikan yang apa namanya mereka sebutkan pada apa yang mereka banggakan dengan konsep ilmu atau filsafat ilmu yang mereka sebutkan, itu kebanyakannya terambil dari apa? Dari para ulama kaum muslimin. Nah, summa qala rahimahullahu taala wa kana ba'dul ulama az-zuhadi. Ya, jadi kesimpulan untuk poin yang kelima ini adalah seorang pengajar harus tahu mana yang didahulukan, mana yang diundurkan. Ya, maka jangan seorang mengajar itu sesuai dengan kemauannya dia juga. Saya mau ini dulu, ini lebih menarik itu. Nah, dia lihat yang mana yang paling penting, kemudian yang paling penting setelahnya. Wa kana ba'dul ulama az-zuhari yakhtimu ad-durusa bi darsi raqa'iqa yufidu bihi al-hadirina tadhhir al-batini wa nahwa dhalik min idatin wa riqqatin wa zuhdin wa sabrin. Iya, kata beliau rahimahullah, ini juga penting. Sebagian ulama az-zuhad, yang terkenal dengan kezuhudan, mereka menutup pelajaran mereka dengan pelajaran tentang raqaiq. Raqaiq itu tentang kelembutan hati. Iya. Hadis-hadis tentang raqaiq, hadis-hadis raqaiq misalnya hadis-hadis tentang hari kiamat, tentang azab kubur, tentang fitnah, tentang zuhud terhadap dunia. Itu namanya hadis-hadis tentang raqaiq. Ya. Nah, yufidu bihil hadirin yang memberikan faedah kepada yang hadir berupa apa? Tafsirul batin wa nahwa dzalik. Berupa apa? Penyucian batinnya. Ya, karena di dalam raqaiq itu terdapat idah. Idah yakni mau'idah, pelajaran, peringatan, wariqah, kelembutan hati, wa zuhdin wa sabrin. Zuhud dan kesabaran. Nah, dan ini penting. Ini penting. Ya, kalaupun misalnya tidak bisa seperti itu, ya, karena waktu pelajaran yang ringkas, maka setidaknya dia punya waktu sekali sepekan masalan untuk mengajarkan kepada penuntut ilmu itu masalah-masalah seperti ini. Ya, ar-raqaiq, al-adab, al-akhlaq. Ya. Kenapa? Karena kata para ulama, mempelajari ilmu-ilmu alat itu kan secara khusus itu kan tidak berkenaan dengan Quran dan Sunnah secara langsung kan. Beda kalau tafsir memang Qurannya langsung kita pelajari, hadisnya iya juga. Tapi kayak ilmu usul fikih, ilmu mustalahul hadis, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu-ilmu yang lain, ilmu balaghah dan semacamnya, ilmu ini kan tidak langsung membicarakan tentang Quran dan Sunnah. Ya, tidak secara langsung. Dia adalah ilmu wasilah. Nah, memperbanyak mempelajari ilmu seperti ini. Kalau seorang belajar ilmu seperti ini berlangsung terus menerus, itu akan membuat hati menjadi keras. Kata para ulama akan membuat hati menjadi keras. Maka butuh dilembutkan hati tersebut dengan apa? Selingan materi-materi seperti ini. Ya, selingan ya materi-materi tentang raqaiq, tentang zuhud, tentang adab, tentang akhlak. Karena itu bisa. Ya. Apa namanya melembutkan hatinya yang keras karena mempelajari ilmu-ilmu yang tidak secara langsung berkenaan dengan Quran dan Sunnah. Dan itu hal yang hal yang musyahad. Orang-orang yang belajar tajwid, ya, belajar tajwid full, fokus ke situ. Kadang hati mereka menjadi keras. Ya, hati mereka menjadi keras. Kenapa? Terkadang makanya ditemukan kadang di antara mereka yang kerjanya cuma keliling, ya, keliling ke masjid cuma untuk mendengarkan kesalahan orang. Mendengarkan apa? Kesalahan orang. Mendengarkan kesalahan imam dan semacamnya. Ini hal yang tidak terpuji. Ini hal yang tidak terpuji. Membuat hatinya menjadi keras. Ya. Jelas sampai sini? Lahirlah kibar, kesombongan, kemudian merasa lebih ini dan lebih itu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini sangat berbahaya. Demikian pula ilmu nahwu, ilmu sorof, karena orang belajar ilmu nahwu sorof terus-menerus, itu membuat hati menjadi keras. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari Quran dan Sunnah secara khusus. Maka butuh disiram dengan hal-hal yang seperti ini. Butuh dilembutkan hati. Ya. Karena itulah ahlul kitab dikatakan fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bahwa ahlul kitab itu apa? Ya, ketika mereka disebutkan tentang ahlul kitab, fatala alaihimul amad, maka berlalu masa yang lama, ya. Mereka melalui masa yang panjang, waqasat qulubuhum atau waqasat qulubuhum. Kemudian hati mereka menjadi keras. Dikarenakan apa? Ya, tidak
disirami dengan apa? Firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di antara hal-hal yang penting bagi seorang pengajar, ya, jangan hanya mengajarkan muridnya hal-hal yang sifatnya ilmu-ilmu alat, bas seperti itu. Kenapa? Karena itu akan merusak hatinya. Karena itulah banyak dan kita sendiri temukan, ya, orang yang sudah belajar kitab ini dalam disiplin ilmu ini, tapi apa namanya, akhlaknya akhlak anak TK, ya. Akhlaknya akhlak anak TPA, nggak tahu menghormati guru, nggak tahu menghormati pelajaran, nggak tahu menghormati majelis, kemudian punya ilmu yang banyak tapi lalai dalam hal-hal yang sifatnya kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang seperti ini menunjukkan bahwa hatinya keras dengan ilmu-ilmu seperti ini. Maka dia harus lembutkan. Lembutkan dengan apa? Imma dengan membaca Quran. Membaca Quran. Ya. Jangan sampai tersibukkan dari apa? Membaca Quran. Nah, kemudian apa? Ya, membaca hadis-hadis Nabi SAW terkhusus yang sifatnya raqaiq ini. Dan juga seperti dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, di antara juga hal yang bisa membantu melembutkan hati, kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, adalah qiraatu siyaris sholihin, membaca biografi sejarah perjalanan hidup para ulama as-sholihin terdahulu. Kita lihat, mengambil ibrah dari mereka. Nah, jelas ya, maka ini kebiasaan sebagian ulama az-zuhad, kata siapa? Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, dan ini kebiasaan yang sangat bagus. Ya. Cuman bagi seperti kita sekarang majelis kadang satu kali pertemuan, satu kali tok selesai, maka dan itu kadang sulit untuk ditutupi karena waktunya ditutup dengan majelis tersendiri berupa raqaiq karena waktunya singkat, maka mungkin dia bisa menyisakan sekali dalam sepekan khusus untuk masalah ini, agar setidaknya sekali sepekan hatinya kembali dibersihkan, disirami kembali, ya, agar lembut kembali, ya, dalam menuntut ilmu, dalam menuntut ilmu. Kata beliau rahimahullah, fa in kana fi madrasatin wali waqifiha fi durusi syartun ittaba'ahu. Kata beliau, kalau dia mengajar di sebuah madrasah, ma'had atau apapun namanya yang sifatnya wakaf, dan orang yang mewakafkannya mempersyaratkan, yakni mempersyaratkan bahwa setiap kamu selesai mengajar, kamu sisakan 5 menit, 10 menit untuk bacakan hadis-hadis tentang raqaiq. Kalau dia persyaratkan seperti itu pada wakafnya, ittaba'ahu, dia harus memenuhi syarat itu. Karena al-muslimuna ala syurutihim. Ya, bahwa muslim itu harus dijaga persyaratannya. Kalau kamu setuju dari awal, ya kamu harus penuhi. Jadinya wajib hukumnya. Wala yukhillu bima huwa ahammu ma yumbitu lahu tilkal binyatu wa wuqifat li ajlihi. Dan jangan dia menelantarkan bangunan wakaf itu, ya, dari hal-hal yang apa? Yang paling penting. Ya. Jelas ya? Yani tujuan wakaf ini, orang yang mewakafkan tanahnya atau bangunannya asalnya untuk apa? Nah, itu yang diperhatikan. Jangan sampai apa? Justru tujuan, ya, perkara terpenting dari wakafnya, niat orang yang mewakafkan tersebut tidak terwujud, apalagi kalau dia mempersyaratkan sesuatu, maka seorang harus komitmen dengan persyaratan tersebut. Baik, summa qala rahimahullahu taala, ini juga perkara penting bagi seorang pengajar. Kadang waktu terbatas. Karena mengajar kadang terbatas waktunya, maka di mana saya stop, di mana saya berhenti, ya, pada poin-poin apa, bagaimana caranya saya memutuskan pelajaran untuk disambung pertemuan berikutnya. Kata beliau, wa yasilu fi darsihi ma yanbaghi wasluhu wa yaqifu fi mawadhi'il waqfi wa munqati'il kalami. Hendaknya dia menyambung pelajarannya kalau memang materinya harus disambung, yakni kapan diputus, nanti pekan depan kelanjutannya nggak nyambung, kurang bagus, maka apa? Hendaknya disambung. Ya, ini kalau memang yang hadir itu memang siap untuk majelis panjang seperti itu. Kalau memang harus pun ditambah 15 menit, 20 menit, orangnya siap, ya bagus. Tapi kalau memang terikat dengan waktu, setidaknya kalaupun dia harus putus, maka pertemuan berikutnya sebelum dia lanjut materi yang baru, dia review kembali materi-materi sebelumnya supaya nyambung. Karena ini hal yang penting. Kemudian dia yaqifu, dia stop materi pada tempat-tempat yang memang pas untuk stop di situ. Misalnya tidak berhubungan apa materinya ini, atau bab ini dengan bab yang baru. Nah, sudah sebelum selesai bab ini, berhenti di situ. Kalau mau berhenti, ya. Wa munqati'il kalam, ya, di mana ucapan itu berakhir di situ. Nah, kemudian di antara adab seorang pengajar, wala yadhkuru syubhatan fid dini fi darsin wa yuakhirul jawaba anha ila darsin akhar.
bal yadhkuruhuma jami'an aw yada'uhuma jami'a. Nah, ini. Seorang pengajar jangan menyebutkan suatu syubhat, ya. Jangan menyebutkan suatu syubhat di dalam agama, syubhat dalam perkara agama, dalam sebuah pelajaran. Ketika dia mengajar, dia kepikiran mau menyampaikan suatu syubhat dalam agama, yakni yang maksud syubhat di sini adalah apa? Kerancuan berpikir yang dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu. Dia ingin sampaikan syubhatnya, kemudian disampaikan jawabannya, supaya orang itu pendengarnya mendapatkan pelajaran, mendapatkan apa? Pelajaran, ya, cara menyanggah syubhat tersebut. Tapi ada adabnya, kata beliau. Jangan seorang guru menyebutkan syubhat dalam perkara agama di satu pelajaran, namun dia mengundurkan jawaban syubhatnya di pelajaran berikutnya. Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Atau apa yang dilakukan? Bal yadhkuruhuma jami'a. Dia sebutkan dua-duanya, syubhat dan jawabannya di satu pelajaran. Kalau memang tidak bisa, au yada'uhuma jami'a. Dia tinggalkan dua-duanya. Jangan disebutkan syubhatnya. Dari awal, dari asal jangan sebutkan syubhatnya. Kalau memang kemungkinan waktunya nggak cukup, kalau saya sampaikan syubhatnya sekarang, nggak cukup saya sampaikan jawabannya. Ya sudah, jangan disampaikan. Tapi kalau memang cukup dan bisa untuk disebutkan jawabannya di situ, maka silakan dia menyebutkan syubhatnya. Ya, kenapa? Karena ya iskal. Kalau dia menyebutkan syubhat sekarang, ya, kemudian pekan depan baru jawabannya, bisa jadi orang yang hadir pekan lalu nggak hadir pekan sekarang, sehingga dia tidak tahu jawabannya dan itu bermasalah pada dirinya. Ya. Karena itulah kaidah yang masyhur di kalangan para ulama, ya, termasuk kaidah fikih, ya, apa? Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengundurkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu nggak boleh. Mengundurkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Nah, ketika kamu menyampaikan syubhat sekarang, maka jawabannya dibutuhkan sekarang. Nggak boleh kamu mundurkan. Kapan kamu mengundurkan jawaban dari waktu yang dibutuhkan, maka itu nggak boleh dilakukan. Jelas ya? Berikutnya, qala rahimahullah. Wala yataqayyadu fi dzalika bimusannafin yalzamu minhu ta'khiru jawabi syubhati anha lima fihi minal mafsadah. Dan jangan dia membaca kitab dari seorang, jangan sampai dia membaca atau jangan dia membaca musannaf, suatu karya tulis, di mana dalam karya tulis itu metode penulisannya adalah menyebutkan dulu syubhat baru mengundurkan jawabannya. Ya, mungkin ada yang beralasan, tapi saya baca buku ini. Ya, saya baca buku ini, di awal disebutkan dulu semua syubhatnya, nanti di belakang disebutkan semua jawabannya. Ya, otomatis kan tidak mungkin kita lompat-lompat seperti itu. Ya, kita bacakan dulu semuanya. Tapi kan tidak mungkin selesai dalam satu pertemuan. Nah, kata beliau, la yataqayyadu, jangan dia terikat dengan buku itu. Yani jangan dia membaca buku seperti itu. Kalaupun dia ingin membaca kitab tentang syubhat dan jawabannya, nah dia membaca kitab yang susunan penulisannya adalah syubhat jawab, syubhat jawab, syubhat jawab. Biar satu kali selesai. Ya, di antara kitab yang dengan metode seperti ini tentunya kitab Kasyfus Syubhat karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, kenapa lima fihi minal mafsadah? Karena ada kerusakan tentunya. Ada mafsadat kalau seperti itu modelnya. La siyama idza kana ad-darsu yajma'ul khawas wal awam. Apalagi kalau pelajarannya pelajaran umum. Yang hadir di situ al-khawas, penuntut ilmu, dan awam. Ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Ya, sangat-sangat tidak dianjurkan seorang pengajar itu untuk menyampaikan syubhat. Bahkan walaupun dia akan menyebutkan jawabannya di majelis itu juga, hati-hati. Kalau yang hadir di situ ada juga orang awam, maka sebaiknya dia tidak sampaikan. Walaupun dia berniat akan sampaikan jawabannya nanti, tapi tadi namanya syubhat itu butuh nalar, butuh pemahaman yang lebih yang di atas standar untuk bisa memahami syubhat dan jawabannya. Nah, awam biasanya ya, tidak mampu untuk menjangkau masalah-masalah seperti itu. Maka hendaknya dihindari. Wa yanbaghi alla yutila ad-darsa tatwilan yumil wa la yuqassiruhu taqsiran yukhil. Dan hendaknya seorang pengajar, ini ada berikutnya. Seorang pengajar jangan durasi pelajarannya jangan terlalu lama. Yumil, yang membuat orang bosan. Tapi jangan juga terlalu pendek, taqsiran yukhil. Saking pendeknya banyak hal yang dia tidak sampaikan, yang banyak hal-hal penting yang dia telantarkan. Karena saking pendeknya durasinya. Maka tawassut. Ya, pertengahan. Nabi SAW sendiri, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga cuman mengajar para sahabat sekali sepekan. Kenapa sekali sepekan? Ini tidak boleh dijadikan alasan. Kalau begitu satu kali sepekan juga. Kalau tiap hari bosan.
Kenapa kita belajar tiap hari? Ibnu Mas'ud saya mengajar cuma 1 kali sepekan. Ya beda lah, kan begitu. Beda. Sahabat itu mereka fasih dalam bahasa Arab. Mereka dengan sejiahnya, dengan bawaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka, itu perkara yang mereka tidak tahu sedikit dibandingkan yang mereka ketahui. Ya. Untuk standar ya. Jadi ya ini hal yang mereka tidak tahu. Mereka tidak perlu belajar nahu, mereka tidak perlu belajar sorof, mereka tidak perlu belajar balago, mereka tidak perlu belajar usul fikih, mereka tidak perlu belajar mustalahul hadis, orang hadis di zaman mereka. Ya ini banyak ilmu-ilmu di zaman belakangan yang tidak ada di zaman mereka karena kenapa? Itu bawaan dari lahir mereka sudah kuasai ilmu itu. Bawaan dari lahir mereka sudah kuasai. Beda dengan kita sekarang. Maka tidak bisa dijadikan alasan Ibnu Mas'ud mengajar 1 kali sepekan, kemudian kita juga 1 kali sepekan saja. Beda lah, ya kan begitu. Taib. Tapi intinya dalam durasi penyampaian materi jangan terlalu panjang. Ya. Tentunya dikecualikan kalau memang tempat itu memang dipersiapkan bagi mereka yang pengen fokus belajar dari awal. Maka tidak masalah diperpanjang. Ya, tidak masalah diperpanjang. 2 jam, 3 jam misalnya. Ya, karena memang itu tempat dipersiapkan untuk belajar. Yang mau komitmen dengan syarat madrasah, syarat ma'had, syarat tahfiz, silakan hadir, silakan ikut di sini. Kalau tidak ya nggak usah bergabung, kan begitu, nggak usah ikut. Ya, artinya kalau kamu mendaftar sebagai santri di situ, berarti kamu sudah siap komitmen dengan persyaratan yang ada, termasuk durasi pelajaran. Ya. Maka jangan panjang pendeknya durasi ya juga dikembalikan kepada kebutuhan tentunya. Tapi yang ingin ditekankan di sini bahwa hukum asal memang dalam pelajaran jangan terlalu panjang, nanti membuat jenuh. Apalagi kalau materi pelajaran yang diajarkan itu menguras otak dan nalar, ya, usul kawaid nahwu, sorof, kemudian usul fikih. Ya, ini materi-materi pelajaran yang tidak bagus terlalu lama. Ya, itu memeras otak luar biasa. Ya, memeras nalar otak yang membuat orang gampang capek kemudian jenuh. Ya. Nah, intinya adalah disesuaikan dengan materi pelajaran yang diajarkan dan juga tentang dengan komitmen dari mereka yang hadir, al-hadirun. Kalau mereka dari awal sudah komitmen siap untuk hadir, duduk di situ beberapa lama, maka itu yang dilakukan. Tapi asalnya memang tidak terlalu panjang. Tapi jangan juga terlalu pendek. Jangan belajar mengajar seperti khutbah Jumat cuma 15 menit misalnya. Ya, sampai-sampai dia meninggalkan banyak hal yang seharusnya dijelaskan. Wa yura'i fi dzalika maslahatal hadirin fil faidati wat tatwil. Ya, hendaknya dia memperhatikan maslahat orang-orang yang hadir, tergantung audiensnya. Awamkah atau khos, santrika atau campuran, disesuaikan faedah dan tatwilnya. Faedah yang saya sampaikan, yang hadir di sini santri semua. Sudah saya bisa sampaikan faedah-faedah yang pelik, yang berkenaan dengan bahasa Arab atau yang lain karena mereka belajar itu. Kalau orang awam, ya sudahlah, saya tidak perlu kadang sampaikan faedah dari sisi bahasa Arabnya. Karena mereka awam, nggak perlu. Mereka tidak butuhkan faedah bahasa Arab. Ya, dia jangan seorang mengajar dengan niat untuk menunjukkan bahwa dia mengetahui ini dan itu dalam disiplin ilmu, ini dan itu. Dia kalau bicara bisa kemana-mana. Enggak seperti itu. Dia sesuaikan juga dengan audiensnya. Mereka butuhkan atau tidak. Wat tatwil, ini juga panjang pendeknya. Wala yabhatsu fi maqamin aw yatakallamu ala faidatin illa fi mawdi'i dzalik. Jangan dia membahas suatu permasalahan atau menyebutkan suatu faedah kecuali di tempatnya. Nah, ini juga kadang yang seperti ini. Bicara, membahas masalah ini tapi bukan melantur ya bahasanya, bukan melantur. Tapi cakupan pembahasannya luas sampai nyenggol ke sana kemari pembahasannya. Ya. Yani kalau nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan disebutkan tentang itu, ya skip aja, jangan sampaikan sekarang walaupun mungkin bisa dihubung-hubungkan, tapi skip, nanti sampaikan di tempat yang pas, di bab yang tepat, di tema yang tepat. Fala yuqaddimuhu alaihi wa la yuakhiruhu anhu illa limaslahatin taqtadi dzalika wa tarajjih. Jangan dia dahulukan sebelum tempat pembahasannya, jangan juga dia undurkan dari tempat pembahasannya kecuali kalau ada maslahat dimajukan atau dimundurkan. Nah, ini semua dikembalikan kepada penguasaan. Tentunya tidak mungkin seorang pengajar bisa melakukan semua ini kecuali dia menguasai materi yang akan dia sampaikan. Iya. Kecuali dia sudah menguasai materi yang dia
dia sampaikan. Dia sudah tahu akan berhenti di mana, faedah apa, ini akan pembahasannya akan datang di sini, akan datang nanti di sini, dan seterusnya. Taib, ini adab yang kelima, wallahu a'lam bishawab. Tsumma qala rahimahullahu taala as-sadis, adab yang keenam dari seorang pengajar. Alla yarfa'a sautahu zaidan ala qadril hajah wa la yakhfidahu. Sebentar. Nah, alla yarfa'a sautahu zaidan ala qadril hajah wa la yakhfidahu khafdan la yahsulu ma'ahu kamalul faidah. Seorang pengajar ketika mengajar jangan meninggikan suaranya terlalu tinggi dari kadar hajat, kadar kebutuhan, dan jangan juga dia suara kayak berbisik-bisik kayak kumur-kumur sampai tidak bisa dipahami, sehingga apa? La yahsulu kamalul faidah, tidak tersampaikan faedah yang ingin disampaikan. Nah, jadi ya, ini tentunya kembali ya, kepada si pembicara ya, tipikalnya dia bagaimana, karena ada juga orang tipikalnya yang memang dari sananya suara tinggi. Ini kan juga kadang kalau disuruh rendah-rendah juga, disuruh kecil juga, nanti kadang buyar materinya. Atau demikian pula sebaliknya. Ada memang orang dari sananya kalau bicara pelan sekali. Pelan, dia pun nyampaikan materi pelan juga. Ya, ini juga kalau disuruh suaranya tinggi-tinggi, kadang juga buyar materinya. Ya, maka ini selain kembali kepada tipikal orang misalnya, tipikal orang tentunya juga hendaknya diperhatikan hal seperti ini. Ya, tidak ada masalah seorang pengajar itu merubah metode pengajarannya. Ya, dan seorang guru yang baik adalah guru yang berkembang, bukan cuma berkembang dari sisi materi, tapi juga dari sisi cara penyampaian. Ya, peralatan ataupun apa yang digunakan dalam mengajar, kemudian cara menyampaikan materi dan seterusnya itu juga bisa berkembang. Ya, maka seorang guru bukan hanya berusaha untuk menambah wawasan materi yang akan disampaikan, tapi juga dia bisa memperkaya cara menyampaikan materinya. Nah, tentunya sesuai dengan adab-adab Islami. Ya, karena kita sudah punya adab-adab Islami yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Ya, nah jangan sampai dia membawakan materi, kemudian cara penyampaiannya mengikuti cara yang disebutkan oleh orang-orang Barat, masalah. Ya, oleh orang-orang non Muslim yang tidak memperhatikan adab-adab Islam, yang tidak memperhatikan adab-adab al-Islam, maka harus dikaitkan juga dengan itu. Baik. Maka jangan dia berteriak terlalu tinggi, apalagi kalau sudah pakai mikrofon ya seharusnya tidak perlu tinggi-tinggi lagi. Ya, jangan juga terlalu kecil sekali, yang membuat seorang itu apa? Membuat faedahnya tidak tersampaikan dengan baik. Atau sebaliknya, jangan juga terlalu pelan, orang bosan, jenuh, ngantuk, dan jangan juga terlalu cepat ketika sehingga membuat orang-orang itu sulit untuk memahami. Tapi sekali lagi ini kembali kepada faidah, kembali kepada tipikal pengajar dan juga dikembalikan kepada si murid. Ya, dikembalikan kepada si murid. Kalau kamu mendapatkan guru seperti itu yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ya sabar. Kesabaran itu pangkal keberkahan. Ya, sabar. Jangan karena tidak cocok dengan cara pengajarannya, ya. Ini kalau dari awal nggak cocok, ya sudah nggak usah hadir, kan tidak ada masalah juga. Daripada hadir tapi uring-uringan sendiri, ya jengkel, oh, Ustadz terlalu lama, terlalu kecil, terlalu lambat. Aduh, ya, mending nggak usah hadir, kan tidak ada yang maksa juga. Atau terlalu cepat misalnya, oh Ustadz terlalu cepat, gini. Ya, kenapa kamu yang nggak mempercepat tulisanmu, misalnya? Kamu nulis lebih cepat lah, ya kan begitu. Ya, jadi menyesuaikan, ya kalau tidak bisa juga ya nggak usah hadir daripada banyak tuntutan, kan begitu, kan tidak ada juga yang maksa hadir. Nah, maka ini semua kembalikan, ya. Di satu sisi pengajar diharapkan juga memperhatikan seperti ini, tapi di sisi lain audiens juga harus tahu, harus bisa memposisikan diri mengikuti, ya. Dan dengan inilah akan dihasilkan hubungan yang baik ataupun transmisi ilmu yang baik antar dari guru kepada si murid. Nah, kata beliau, rawal khatibu fil jami' anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha yuhibbu as-sawta al-khafidha wa yubghidu as-sawta ar-rafi'. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' ya li akhlaqir ruwat, li akhlaqir rawi, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya dhaif. Nah, namun tentunya ma'aninya ini warid dalam beberapa
dalil-dalil yang lain. Maknanya sahih lah. Bahwa Allah Ta'ala mencintai suara yang rendah dan membenci suara yang tinggi. 6. Jelas ya? Baik, ala kulli hal ini kembali kepada kebutuhan tentunya, kembali kepada kebutuhan tipikal orangnya dan masing-masing menyesuaikan lah. Namun hukum asalnya memang seperti ini. Hukum asalnya tidak mengangkat suara berlebihan dan juga tidak mengecilkan volume suara sampai-sampai orang tidak dengar. Qala Abu Utsman Muhammad ibn Syafi'i rahimahullahu taala. Ma sami'tu abi. Baik. Ini putra dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala zahirnya. Putra dari Imam Syafi'i, Muhammad ibn Syafi'i. Nah, kata beliau, ma sami'tu abi yunawiru ahadan qad farafa sautah. Subhanallah. Kata putranya Imam Syafi'i, saya tidak pernah mendengar ayahku mendebat orang lain dengan suara yang tinggi. Qala al-Baihaqi arada wallahu a'lam fauqa adatih. Al-Baihaqi menjelaskan ya, yang dimaksudkan oleh putranya yakni Syafi'i tidak pernah mengangkat suaranya melebihi adat kebiasaannya. Yani biasanya suaranya setinggi ini tidak pernah lewat di atas itu. Ya. Wal aula alla yujawiza sautuhu majlisahu wa la yaqsuru an sama'il hadirin. Fa in hadara fihim saqilus sam'i fala ba'sa bi uluwi sautihi biqadri ma yusmi'uhu. Ya, faqad ruya fi fadilati dzalika haditsun. Kata beliau, selayaknya al-aula jangan sampai suaranya melewati majelisnya. Dan jangan juga suaranya nggak sampai di ujung majelis. Ya, nggak sampai di orang yang paling terakhir majelis tersebut. Ini di zaman dahulu kadang satu masjid itu beberapa halakat. Di tiang ini ada halakah, di tiang sana ada lagi halakah, di tiang sana ada lagi halakah. Nah, ini yang dibahas di sini. Jangan sampai suaranya itu nyebrang ke halakah lain, mengganggu orang yang hadir di halakah yang lain. Belajar akidah di sini, belajar nahwu di sana, fikih di sana, nyebrang suaranya. Selayaknya suaranya disesuaikan agar yang mendengarkan itu orang yang terakhir di majelis. Jangan juga terlalu kecil sehingga orang yang paling duduk paling belakang nggak mendengar juga. Nah, dan ini kalau kita berbicara mengenai teknologi di zaman sekarang, ini sangat penting untuk memperbaiki kualitas suara di masjid, di pengajian. Jangan yang penting suara tapi suaranya menggema, nggak jelas. Ini semua masuk bagian di sini. Ya, yang kalau seperti ini bukan lagi tugasnya pengajar tentunya, sudah tugasnya panitia memperhatikan kualitas suara. Ini yang penting. Ya. Jangan cuma seksi konsumsinya saja, konsumsinya yang diperhatikan, tapi suaranya. Nah, kata beliau, kalau ada audiens yang hadir di situ sakilus sama, yakni agak budak begitu, agak sulit untuk mendengar, maka tidak ada masalah si guru untuk mengangkat sedikit suaranya ya sampai dia bisa dengar. Faqad ruya fi fadilati dzalika hadis, karena ada sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan memperdengarkan orang yang sulit mendengar. Tapi ini hadis yang dhaif, disebutkan oleh muhakkik di bawah. Kelihatannya, kata beliau, kata muhakkik, kelihatannya yang dimaksud oleh penulis adalah hadis isma'ul asam sadaqah. Ya. Memperdengarkan sesuatu kepada orang yang agak sulit mendengar itu sedekah. Nah, dan ini kalau ini hadis yang dimaksud oleh Ibnu Jamaah, maka ini hadisnya mungkar. Hadisnya apa? Hadisnya mungkar. Tidak ada hadis yang sahih dalam keutamaan yang seperti ini. Ya ala kulli hal, kembali kepada apa yang disebutkan sebelumnya. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Tidak melampaui batas, tidak juga terlalu kecil. Wala yasrudul kalama sardan bal yurattiluhu wa yurattibuhu wa yatamahhalu fihi liyatafakkara fihi huwa wa sami'uhu. Dan jangan dia yasrudul kalama sardan, menyampaikan materi sambung menyambung kayak kereta api begitu. Ya. Satu kali bicara terus berhenti sampai selesai, habis nafasnya baru berhenti. Padahal itu beberapa pembahasan. Ataupun kalaupun bernafas berhenti sesaat cuman untuk tarik nafas, lanjut lagi, nyambung terus lagi. Yang namanya sardan. Ya. Jangan dia yasrudul kalama sardan, menyampaikan materi kayak membaca teks begitu, membaca teks. Iya. Nyambung terus. Bal yurattiluhu, hendaknya dia mentartil. Mentartil artinya apa? Tajwid, membaca Quran. Kalau tartil yakni apa? Membaca dengan mujawwad, membaca dengan perlahan. Wa yurattibuhu, disusun materi dengan baik. Wa yatamahhal, al-mahal yakni apa? Pelan-pelan.
Ya. Pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa, jangan menyampaikan materi kayak membaca teks begitu. Nah, sambung menyambung, tidak jelas mana komanya, titiknya dan seterusnya. Atau satu pembahasan yang selayaknya dia stop di situ, baru nyambung pembahasan berikutnya dan seterusnya. Nah, hendaknya dia mentertil materinya, ya, memberikan jeda pada hal-hal yang materi-materi yang membutuhkan jeda di situ, agar dia dan para pendengar bisa berpikir, memikirkan materi tersebut. Nah, memikirkan materi tersebut. Baik. Kata beliau, "Wa qad ruwiya anna kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana faslan yafhamuhu man sami'ahu." Diriwayatkan bahwa Rasulullah atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu faslan. Faslan itu apa? Terpisah-pisah. Tidak sardan. Nah, lawannya faslan, sardan tadi. Tidak dibaca begitu saja sambung menyambung. Ucapan beliau itu faslan, terpisah-pisah. Yafhamuhu man sami'ahu. Yang bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya. Wa annahu kana idza takallama bi kalimah a'adaha thalathan litufhamaan. Ini warid dalam hadits Anas bin Malik, saya ingat saya. Ya, Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari. Nah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara, maka beliau mengulanginya 3 kali agar bisa difahami oleh pendengar. Baik. Ini semua adab dalam berbicara. Adab dalam menyampaikan materi, dan tentunya dalam materi dibutuhkan intonasi. Ini selain khutbah Jumat ya, karena khutbah Jumat ada adab tersendirinya. Ya, tapi secara umum ya tadi dibutuhkan intonasi ya untuk ketika berbicara ya, agar jelas batasan-batasan ucapan ya, ini pertanyaan kah, pernyataan kah, atau yang semacamnya ya. Summa qala rahimahullah, menutup adab ini kata beliau, wa idza faragha min mas'alatin aw faslin sakata qalila hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaihi. Ini. Dan kalau dia sudah selesai menyampaikan satu masalah atau membahas suatu fasal, maka dia diam sejenak, yakni pengajar ini diam sejenak, agar orang yang di dalam hatinya ada masalah, yakni ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih iskal, silakan dia berbicara. Yakni memberikan waktu bagi orang yang tidak jelas, ada yang mau ditanyakan selama pelajaran atau pertanyaan yang lain, ya, bisa berbicara. Jadi setelah selesai membawakan materi, jangan langsung ditutup, melainkan diam sejenak, memberikan kesempatan bagi yang mau berbicara. Yani kalau memang dia mau membuka sesi tanya jawab, ya silakan sesi tanya jawab. Ya, kalau tidak, maka setidaknya dia membatasi bahwa tanya jawabnya sebatas dengan materi saja. Ya, yang jelas dia memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mungkin mau bertanya tentang materi yang dia sampaikan. Li'anna sanadhkuru insyaallah ta'ala annahu la yuqta'u 'alal 'alimi kalamu. Kenapa dia memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berbicara di akhir majelis sebelum menutup? Karena kita insya Allah akan sebutkan nanti bahwa termasuk adab pendengar, adab audiens, tidak boleh memotong ucapan pembicara, hatta walaupun untuk bertanya. Bukan adab yang baik itu seorang audiens bertanya di tengah-tengah materi. Ya. Allahumma, kecuali kalau pemateri mengizinkan. Yani dia mengatakan silakan nanti kalau ada yang mau tiba-tiba bertanya di tengah pelajaran tentang materi yang saya sampaikan tidak jelas, silakan langsung angkat tangannya. Seperti ini tidak ada masalah. Tapi banyak umumnya pemateri kapan dipotong di tengah jalan, kadang membuat buyar susunan materi yang ada di kepalanya. Ya. Maka selayaknya min babil adab, jangan dia bertanya di tengah pelajaran. Tunggu sampai akhir. Karena disuruh nunggu sampai akhir, seorang pengajar memberikan jeda waktu di akhir untuk bertanya. Fa innahu idza lam yaskut hadhihi saktata rubbama fatatil faidah. Karena kalau dia tidak boleh dipotong ucapannya, terus di akhir majelis dia juga tidak memberikan kesempatan orang bertanya, maka apa? Rubbama fatatil faidah. Bisa jadi faidah yang disampaikan, materi yang disampaikan luput faidahnya. Taib Allah taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu, walillahil hamd. Kita bisa tambah 2 adab dalam bab ini. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.